Oke, Mas Gali gimana itu tanggapan viral? Cerita akhirnya gimana? Apanya cerita? Tentang seperti apa nih? Pasti kan ada konfirmasi sedikit yang kamu harus menyinggung mantan, hal yang itu sangat mungkin Turun kis. agak sedikit. Gini ya, sebenarnya sih di situ gue ngomong di vlognya Ray Utami di konten namanya Mulut Sampah. Emang di situ kan kontennya benar-benar ngomongin hal-hal yang seperti itu gitu kan, bisa dilihat dari awal sampai akhir konten tersebut artisnya siapa dan ngomongin tentang apa gitu. Dan jadi gue ngomong di situ sesuai dengan tempatnya, dan apa yang gue omongin itu tidak spesifikasi tentang event ikan asin itu seperti apa. Nah, kebanyakan netizen ataupun media menganggap itu adalah hal yang luar biasa yang dibesar-besarkan itu. Yang nentuin pengen cerita itu siapa ya Gali? Maksudnya dari Gali apa memang dari Ray Utami sendiri? Mbak Ray. Kalau waktu itu emang kita sedang ngobrol-ngobrol sambil wawancara gitu. Itu dari Saya sendiri. karena kan yang punya rumah tangga dia kan, yang tahu, yang merasakan kan dia gitu loh. Jadi sebenarnya sih kita orang luar ya nggak bisa ikut campur sih, karena kan apapun kan itu tentang aib yang rumah tangga yang dia rasakan pada saat belum masih bersama gitu loh. Dan dia tidak menjelaskan apakah itu ikan asin itu bau, atau itu ikan asin itu enak, atau ikan asin itu ikan segar, atau enak dimakan pakai nasi panas, atau ikan asin mahal, atau ikan asin nyarinya susah, kan itu macam-macam gitu loh. Tapi kan digiring opini yang akhirnya timbul negatif semua, bahkan banyak oknum-oknum yang memanfaatkan untuk jadi pansos gitu kan, dilebar-lebarkan gitu, sehingga berita ini terus-terusan digoreng. Kalau yang ngomong bukan Gali mungkin nggak akan juga rame. Betul. Tapi kan setiap berita Kumala ataupun Gali ya pasti jadi viral kan gitu. Jadi berita itu naik ya tergantung siapa yang ngomong juga. Kalau itu mah obrolan biasa. Tapi maksudnya ikan asin itu sendiri maksudnya apa sih yang benar maksudnya Mas Gali sendiri? Ya kalau menurut saya sih apa yang gue rasain ya, apa yang gue alamin, gue buka ikan asin tutup lagi. Ya sekarang terserah kalian deh yang berimajinasi ataupun apa sih sebenarnya arti ikan asin itu. Karena kalian kan para netizen yang membesar-besarkan, menyudutkan ke salah satu, misalnya ke organ ataupun ke bau ataupun ke makanan, silahkan aja. Karena saya tidak mengucapkan itu. Tapi kok Mas Gali? mengeluarkan ucapan soal ikan asin. Kalau menurut gue sih gini ya, namanya ikan asin itu kan hal yang biasa dan itu adalah jokes-jokes gitu. Jadi kalau kalian yang membuat ya itu sebenarnya itu salah satu materi stand up gitu. Kita ngomongin materi stand up yang dimana kalau stand up kan suka jokes seperti itu kan, itu kan wajar. Kita ibaratkan apa itu kan hal-hal yang wajar gitu kan, hal-hal yang lucu. Cuman kadang-kadang orang Indonesia itu lebih milih kok begini ya omongannya gitu, suka menghubung-hubungkan atau mencocok-cocokkan gitu. Jadi motifnya apa tuh kakak? Bilang ikan asin motifnya Ya sebenarnya? pokoknya apa yang gua rasain itu aja sih, Makanan. perubahan makanan aja. Gali emang nggak- Tapi Gali ini terkesan kayak menyudutkan ke sebelah sana gitu. Lo berpikir seperti itu nggak ketika ada konten itu, ketika ada konten apa tadi mulut sampah, tiba-tiba lo kenapa harus konten itu, dan orang yang tadi bilang netizen pasti menunjukkannya ataupun orang langsung berasumsi itu adalah virus gitu, karena kan dirimu adalah mantan suami. Ya ini Ya kan kan dia merit cuma sekali, kecuali kalau meritnya 3 kali, ya kan mungkin banyak yang tersinggung karena meritnya cuma sekali, ya pasti mantannya mungkin merasa gitu. Tapi kan yang jelas kita tidak berhak untuk menghakimi Gali. Apa sih Gali yang lu maksud dengan ikan asin? Kan mungkin orang pengen pada tahu kan. Kan dia yang ngerasain dan urusan rasa kan biarin dia yang tahu gitu loh. Karena itu dia yang pernah berumah tangga. Jadi ya kita nggak perlu jawab. kita nggak perlu jawab secara gamblang di sini. Iya gitu aja. Cuman kan opini yang tergiring akhirnya negatif terus ya. Tadi kan udah jelas ya di acara ini juga memang akhirnya dari pihak sana juga akhirnya mengajak Gali untuk silakan kalau bicara gitu kan. Mereka juga mengajak untuk tabayun gitu ya. Kita tunggu aja prosesnya. Kita tunggu aja gitu. prosesnya. Biar juga clean and clear, jangan digodok-godok. Tiap hari juga kita udah menghindar dari wartawan ya kan, udah hampir 1 minggu. Tapi kan terus aja tuh di tayangan, gue juga nonton. Kalau cuma di akun gosip mungkin nggak ada masalah. Ini yang media TV aja terus gitu lagi, compare sana compare sini. Jadi bukan ditujukan ke virus ya? Kalau ditujukan kan itu juga bicara mantan kan. Bicara mantan. Kalau mantan dia kan cuma satu, mantan istri. Kan itu nggak usah kita perjelas lagi lah. Tapi
maknanya apa kan kita nggak perlu korek gali harus mengakui harus apa kan nggak perlu, itu kan urusan aib rumah tangga orang gitu loh. Nah, Tapi ini kan secara nggak langsung udah membongkar aib rumah tangga lo sendiri, Gali. ya tapi kan nggak Ya, spesifik, secara- tidak langsung dia yang ngomong itu apa. Kalaupun dia yang sampai ngomong itu apa, udah pasti di LP-in lah, karena itu masuk pencemaran nama baik gitu. Ya, sekarang dengan buktinya netizen ini menghubung-hubungkan atau mencocok-cocokkan seperti Mbak itu menghubung-hubungkan, berarti berita ini ataupun ikan asin itu menarik kan untuk Iya, diberitakan. berarti kan bikin orang penasaran. Betul. Karena kalau nggak menarik nggak mungkin juga kan ini sampai viral seperti ini gitu. Gal, tapi pada akhirnya Hah? Kalau Bang Hotman tadi aku udah telepon langsung sebelum aku mulai acara live, karena aku sangat menghargai Bang Hotman, sama-sama lawyer walaupun gua nggak sehebat Bang Hotman ya kan, karena Bang Hotman lebih senior. Tapi tadi aku telepon langsung karena aku lihat pemberitaan udah makin mengarahnya melebar ya kan, di luar dari substansi pokok permasalahan. Jadi tadi aku telepon abang, aku bilang kenapa abang kok jadi menghina-hina aku ya kan, nantang-nantang masalah berlian itu dibilang berlian gua palsu. Ya tadi Bang Hotman bilang, aku kan gak nyebutin nama, kata Bang Hotman gitu. Aku bilang, enggak, itu aku lihat tadi di salah satu TV juga ada menyebutkan nama aku. Ya sudah, kau tuntut aja itu TV itu, katanya. Karena aku juga sebenarnya apa yang aku tulis di Instagram, terus aku bilang gitu, abang nulis di Instagram tuh buat siapa? Ya bukan buat siapa-siapa, katanya gitu kan. Jadi kan orang gak perlu merasa. Ya sudah bang, itu pun yang di Instagram Gali juga gue yang nulis, gue bilang gitu. Itu kan gue juga nggak nyebutin buat abang. Ya kita kan sama-sama orang hukum sih, kata dia. Ya makanya kalau di hukum itu kan selagi kita bebas bercerita apapun itu nggak nyebutin nama kan nggak kena pencemaran nama baik. Tapi aku bilang bantu-bantulah bang, jangan memprovokasi permasalahan. Karena kan opini orang, abang ngomongin ada laki-laki mau kondo, nganggur, apa ngelapin koper doang atau cuman ngelapin sepatu doang atau cuma jadi cuci mobil Lambo, itu orang tuh opini orang mengarah ke Gali semua. Ya cukuplah, kita jangan menghina-hina orang, gua bilang, dan nggak perlu kita pamer-pamer kekayaan kan gitu loh, karena kan sekarang apa namanya, kita sebagai lawyer harus normatif aja sih, karena kan itu permasalahan mereka, jadi nggak melebar kemana-mana. Terus aku pun sekarang ditantang gitu yang aku dengar, karena aku pun dibilang katanya ditantang untuk kalau emang berlian aku 30 miliar itu, aku bilang itu palsu atau asli gitu kan. Terus aku bilang dasarnya apa abang membuat berita seperti itu gitu loh. Kecuali kalau misalnya aku memang menjual pada orang, terus orang lain itu merasa pas dicek berlian itu palsu gitu kan, boleh aja orang itu melaporkan aku kepada pihak berwajib karena memang diduga itu apa namanya penipuan gitu kan, pemalsuan. Nah ya enggak lah, itu kan bukan buat kau gitu katanya. Jadi ya udah sekarang bilang aja sama anak-anak media, intinya Hotman Paris tidak menyebutkan nama untuk siapapun termasuk masalah berlian. Jadi ya sudah, kalaupun sekarang berita-berita pada menyebutkan nama kamu, ya udah kamu udah tahu kan, berarti apa namanya, tuntut aja medianya gitu. Tapi Gali sendiri kerjanya apa sih, Gali? Kan ditanya definisi berliannya itu. Ya kalau ngecek kan ngapain, gue ini punya toko berlian, ngapain gue yang ngecek. Terus kan gue yang aku pada saat gini loh, makanya nih inilah ya akhirnya menggiring lagi opini yang tadi gue bilang. Makanya kali ini gue menghimbau dengan sangat untuk Bang Hotman, seperti tadi yang aku omongin di telepon, tolonglah abang jangan memperlebar lagi ya kan, karena akhirnya opini orang, akhirnya kita abang enak ya kan, tinggal bisa gue nggak mau wawancara lah, gue yang capek tiap hari telepon gue tiap menit loh, udah 1 minggu semuanya gitu. Dan gue kan bukan tipe orang yang menghindar dari wartawan, gue nggak bisa yang kayak gitu loh. Gue tuh tipe orang yang memang friendly gitu kan, makanya berita gue naik-naik karena pasti anak-anak media tau lah seorang Kumala tuh orangnya kayak gimana gitu kan, humble, nggak pernah keterlaluan ya. Kalau sama anak-anak media kan ada artis yang no comment, tinggal jalan, masa bodoh gitu. Gue ini selalu menghargai orang media gitu loh. Jadi ya seharusnya mudah-mudahan ya kali ini untuk kedepannya ya cukup sampai di situ aja opini-opini itu. Kalaupun mungkin memang ditujukan, silakan aja langsung di tag ke nama gue lebih suka. Jadi kan enak ya, gue juga ngejawab pertanyaan orang karena itu captionnya buat gue tinggal jawab gitu loh. Jangan sampai nanti gue jadi salah-salah jawab atau ntar gue dibilang baper, gue nggak mau gitu loh. Karena apa? Gue sendiri dengan berita gue tiap hari udah bagus-bagus terus gitu loh. Apalagi kecuali kayak misalnya gue nggak pernah punya berita, muka gue jelek, nggak pernah bisa gue mengeksplor diri gue. Kalau ini kan berita gue kan ya alhamdulillah ya sampai saat ini memang banyak gitu dan bagus dan selalu viral gitu. Jadi ya semoga lah, mungkin adanya tadi gue udah klarifikasi langsung via telepon ke Bang Hotman, semoga Bang Hotman mendengarkan ya. Apalagi kan Bang Hotman kan lebih tua dari gue kan,
harusnya gue dong bang yang kayak anak kecil gitu loh. Ini kan gue kan malah dewasa gitu loh. Jadi ya semoga Bang Hotman juga udah paham. Tadi sih udah clear sih Bang Hotman juga. Oke siap, ya udah kayak gitu. Tapi emang awalnya ditujukan ke siapa sih? Ya dia kan nggak nyebutin nama, Bo. Gitu. Kata dia kan aku nggak nyebutin nama. Enggak, kan update duluan tuh, itu ditunjukkan ke siapa yang pansos? Kalau yang masalah update itu karena itu kan aku kan lawyer juga. Temenku yang lawyer aku juga nggak nyebutkan nama. Temen gua rata-rata yang lawyer pada tajir-tajir memang, dan lawyer yang tajir bukan Bang Hotman aja ya, sorry to say ya. Banyak teman-teman gue yang tajir juga tapi kan nggak pernah mengekspos, karena ada lawyer yang suka mengekspos kekayaan, ada juga lawyer yang nggak suka mengekspos kekayaan. Ada yang suka tampil di TV banyak bicara, ada juga yang nggak pernah mau tampil di media gitu. Dan lingkungan gue lawyer semua, jadi tidak bisa dijustifikasi juga itu gue tujukan untuk Bang Hotman. Sama kayak Bang Hotman, dibilangin mau kondo lah, dibilangin miskin lah, dibilangin cuma cuci buat Lamborghini. Tadi kan gue udah tanya langsung, jawaban Bang Hotman, enggak kok, bukan buat gali Ginanjar kok. Ya tapi Bang, gue bilang opini orang, gue bilang. Karena abang kan posting, siapa sih yang posting? Gue bilang, itu anak tim Instagram, tim kreatif Instagramnya dia. Ya gue bilang tadi, Bang, Gali tersinggung loh. Gue bilang langsung, tanya aja Bang Hotman. Gue bilang, Bang, Gali tersinggung, gue juga tersinggung. Kenapa Abang menghina kita, salah kita di mana sama Abang? Gue bilang gitu loh. Ya tapi ya begitu jawaban Bang Hotman, makanya mungkin ya silakan anak-anak media langsung klarifikasi lagi ke Bang Hotman gitu kan, apakah yang gue ngomongin ini bohong-bohong, kaleng-kaleng, atau memang itu yang gue sampaikan kan gitu ya. Gue makanya tadi akhirnya udah clear, akhirnya Bang Hotman ya sudah, jadi kau gak usah tersinggung. Gali juga, aku kan gak ada masalah sama kau katanya, sama Gali juga. Sampai gue tanya, Abang mau bikin LP? Kalau memang masalah ikan asin ini akhirnya Abang mau jadi LP, bikin LP silakan gitu loh. Gue tunggu, malah gue bilang gak ada masalah gitu loh. Biar apa? Jangan memperuncing kan gitu. Akhirnya kan ikan asin bau, ikan asin ini. Ya akhirnya semua wanita jadi marah semua gitu loh. Yang pantas bicara itu kan Gali karena mantan suami. Gue aja bininya nggak berani banyak ngomong kok tentang itu karena bukan ranah gue gitu loh. Kita harus menghargai rumah tangga orang lain gitu. Jadi Tadi Gali tanggapan kalau Pak ditanya Irus katanya bilangnya tadi pagi udah jangan usik saya lagi lah, Ya kita semoga juga udah nggak mau usik Nggak dia. mengusik kok, justru yang mengusik itu ada akun-akun gosip yang Akun-akun gosip ya gitu. maaf ya, serta penggiringan opini gitu loh yang dilakukan oleh orang-orang yang memang memanfaatkan berita ini, akhirnya kan digoreng terus gitu loh. Kalau kita mau kita goreng, wah udah heboh banget kali gitu loh. Kita aja nganggur, kita ini kok apa? Mungkin semua anak-anak media tanya deh, yang telepon Kumala atau telepon Gali dari kemarin ada nggak yang mau wawancara seputar itu? Males kan, gue cuma satu-satu doang gitu. Males karena apa? Urusan rumah tangga orang gitu. Gue juga mau nyikapin, mau ngapain, orang dia ngerasain, masa gue yang ikut komen? Kan nggak pantas gitu. Kalau Gali sendiri ada Tanggapannya- rencana minta maaf nggak sih minta maaf langsung Minta ke maaf. virus dan Salah gua keluarganya? gimana ya? Tapi dia sakit hati dengan pernyataan ikan asin lo, Gali. Ya kalau misalnya kamu mau diajakin tabayun ya silakan, kan dia yang ngajakin tabayun. Nih gua kasih tahu ya, lu mau ngajakin tabayun silahkan, kondisikan tempatnya di mana silahkan. Dan gue juga belum ada kabar, bukan dari Anda nggak tahu anak-anak nomor media teleponnya, juga kan. Kalau gue kan ada nomor telepon tuh di IG gue ada nomor telepon tuh. Silahkan ditelepon. Kalau nggak DM, kan dia yang ngajak tabayun ya silahkan. Kalau Jangan dari cuma lu ngajak- sendiri, Hah? kalau dari lu sendiri ada rencana minta maaf langsung nggak sih ke? Apa yang salah yang minta maaf dari gue gitu loh. Karena gue bilang di situ gue buka ikan asin, tutup lagi, yang salah di mana. Justru orang-orang yang seperti Kumala tadi ulang-ulang, ada pihak-pihak yang oknum-oknum terkait yang membesar-besarkan masalah itu sampai dispesifik ke organ ataupun ke bau ataupun kemana gitu kan. Nah kalau gue sih enggak. Tapi Kata kalau Mas ada yang Sony, nanya, Mas Sony tadi ditanyain katanya besok terakhir itikat baiknya, kalau enggak mau dilaporin. Ya laporin Ya silakan aja, gitu. laporin aja. Kalau sih saya sih Nggak usah ke silakan. Sony, kita ya sorry ya gitu loh. Itu kan bukan ranah juga, ya mungkin apa namanya, tadi pun aku udah sampaikan kan untuk Pak Hotman kan kalau mau di LP silakan. Karena kalau kejadian ini kan udah dari kemarin berlarut-larut terus digede-gedein kan capek gitu loh. Karena dia juga virusnya juga udah banyak diem ya kan. Tapi kan digoreng-goreng terus juga sama media ya kan, Galinya juga udah banyak diam digoreng terus kan capek gitu. Jadi kalau sekarang tadi di Brownies katanya apa namanya? Rumah. Hah? Punya rumah utang. Apanya? Itu yang rumah itu gimana tadi? Ya silakan, pokoknya kalaupun ada apa-apa silakan, kalau ada statement silakan. Itu kan kalau rumah buktinya. ngutang segala macam kan dari 2015 itu kan omongan itu kan yang gue dikatain tante-tante itu kan sebenarnya di luar dari substansi masalah juga.
apakah gue seorang tante-tante, apakah umur gue udah di atas Gali 10 tahun kan udah. Jadi mungkin pada saat lo memberikan statement ikan asin ada ya karena efek gonta-ganti cowok, ada statement lo yang seperti itu gonta-ganti pasangan, mungkin situ salah satu itu yang juga mungkin yang tidak diterima oleh mantan istri mungkin Ya, kalau- kayaknya sudah sangat menyudutkan ke beliau mungkin ya pemikirannya mereka pihak sana seperti itu gitu. Kalau gue gini sih, apa yang gue omongin, gue ada buktinya. Itu aja sih. Jadi apa yang gue omongin ada buktinya. Berarti Jadi memang ditujukan sama dia, berarti kalau dirimu ada bukti berarti betul-betul ada bukti di dirinya Kebenarannya gitu. ada. ya sekarang begini ya silakan netizen yang menghubung-hubungkan kan apapun yang gue omongin kita apa yang gue rasain dan ada buktinya itu aja sih. Jadi kita nggak usah memperlebar karena itu aib orang, nanti kita salah lagi, dan itu kan aib dia waktu dia dulu berumah tangga, ya sudah kita hargain aja. Nggak perlu dia menjelaskan dia orangnya siapa, bagaimana, intinya Gali merasa ya Gali omongin itu bertanggung jawab pada faktanya, jadi nggak asbun aja, tapi nggak perlu kita terangkan lagi ya, karena itu akhirnya nyakitin lagi orang kan ngapain, udahlah gitu. Gali kalau ada yang nanya kerjaan lo apa? Oh Jawabannya apa? alhamdulillah satu ya kan, gua kan kalau lihat di Instagram ada yang namanya Gala Leather. Ini kan bisnis bersama ya. Kalau gue sih sukanya bisnis partner. Ya, dan kita kan lagi mau keluarin itu Berbit. Terus yang kedua, gue juga Kumala mau ngeluarin Berbit Kumalasari Slimming. Nah itu kan bisnis bareng juga. Ada sih beberapa bisnis cuman Bentar lagi launching, bentar dan lagi itu launching. penjualannya seluruh Indonesia gitu. Selain untuk urusan kita toko berlian gitu, terus kantor lokom juga gue punya gitu. Kalau kita nganggur mungkin pakaian kita udah capek-capek, nggak bisa di entertainment dong. Yang namanya entertainment itu nggak gampang, biayanya nggak murah. Kita juga mau jadi artis cuman modal tampang doang mana bisa kalau nggak pakai fulus. Kalau bisa orang semuanya jadi artis, nggak berat itu biaya hidup di entertainment. Nah itu yang netizen nggak paham. Makanya sekarang ini orang berlomba-lomba cari sensasi hanya untuk dibilang jadi artis. Karena kan artis honornya aja udah gede. Masa iya dibilang nganggur miskin? Malah kita yang nolak-nolakin syuting ya, gitu loh. Karena apa? Syuting kan membutuhkan waktu gitu loh. Dan kita banyak kerjaan yang lain. Akhirnya daripada kerjaan kita yang lain itu terganggu, ya kita masih fokus untuk urusan usaha sendiri. Jadi bisnisnya bisnis bareng ya? Bisnis bareng. Kasus yang kemarin yang bagus itu yang ngaku-ngaku mantan suami kamu, terus dia sering video call, Barbie sering video call sama dia gitu. Kalau menanggapi itu harusnya Gali yang bicara ya, karena kan Gali yang suami gue. Masa yang suami gue diem aja orang lain yang bicara dan butuh pengakuan? Ya dari situ aja kan udah kelihatan pansos gitu aja lah. Jadi ya gue sih nggak mau nanggepin. Yang katanya dia mengekang. Bener apa enggak nggak perlu aku jelasin, karena kalau gue bilang enggak nanti dianya Keluarin statement keluarin baru statement. ya Gue kan. bilang iya, ntar keluarin statement baru. Ya udah dia mah kan udah ngeluarin semua, ya udah jadi nggak ada aku jawab iya atau tidak gitu loh. Biarin aja orang mau ngomong apa. Yang penting kita logika aja, sama kayak kasus ikan asin kan. Gali tadi. Jadi rumah Emang benar itu virus. Apa? Kalau kamu emang punya bukti. Kan di situ kan di kata-kata sebelumnya ini kan gue ngomong mantan, gak gue ngomongin mantan satu orang, mantan gue. Jadi makanya sebelum bikin pernyataan ataupun pertanyaan dari pihak akun-akun ya kan, dilihat dulu dari awal sampai akhir. Intinya kita lihat perkembangan aja. Kalau sampai memang LP itu benar dikeluarkan, ya kita tinggal pembuktian aja nanti di apa namanya pihak yang berwajib gitu loh, di penyidik, di sidang gitu aja. Karena apa? Bukan konsumsi publik untuk menjelaskan itu siapa, faktanya apa. Tadi tanya lagi kan faktanya, cowoknya bagaimana? Nggak perlu lah kayak gitu loh. Udah cukup itu Gali bercerita tentang masa lalu dia, titik kan gitu. Akhirnya nanti lebar lagi. Jadi kalaupun emang merasa dirugikan mau bikin LP silakan. Kalau memang ditempuh jalan tabayun ya kita ngomong nih dari sekarang. Kita kan nggak tahu nomor teleponnya dia. Kalau pihak Ray Utami sudah mend-DM Virus untuk apa namanya mengklarifikasi, karena kan dari vlognya Ray juga Ray sama Pablo dari kemarin udah berkali-kali meminta ya kalau dari pihak sana keberatan ya silakan diklarifikasi lagi, mau menceritakan apapun karena dia kan sebagai media kan gitu loh, itu hak masing-masing gitu loh. Kalaupun mau menceritakan Gali yang sesuai pikirannya Virus ya silakan, tapi kan memang DM-nya Ray juga kan tidak dibaca sampai saat ini gitu loh. Jadi sudah ada penawaran-penawaran juga dari pihak yang mewawancara dari pihaknya Ray Utami gitu. Jadi rumah itu ternyata harta dikasih sama Kak Gali ya, rumah itu buat Virus justru sama mobil-mobil juga tadi ya.
Jadi gini, kan tadi saya lihat di sebuah acara itu kan rumah dibeliin waktu itu ngontrak gitu. Padahal saya dulu pernah bawa dia ke notaris untuk penyerahan harta rumah. Jadi harta rumah, jadi kalau ada apa-apa saya nggak tanggung jawab lagi gitu. Jadi itu emang benar-benar waktu itu rumah itu terjadi pembelian waktu saya masih berhubungan sama dia gitu aja. Mas- Sekarang ini sama apa karena memang sampai akhirnya ini terungkap ada tadi di YouTube itu bicara seperti itu, apa karena masih ada dendam atau masih ada tersulut banyaknya orang-orang mungkin dari pihak sana maupun pihak Magali yang Nggak ada dendam, nggak ada apa. Itu yang gue omongin, yang gue rasain kan waktu itu kan emang wadahnya seperti itu. Itu gimana kali? Kalau gue sih ngomongnya gini aja gitu loh. Jadi apa yang gue rasain bukan hanya dendam ataupun apa. Kalau dendam itu udah 4 tahun baru ngomongnya soal itu adalah rasa yang gue alamin pada waktu itu, pada saat itu. karena cerita masa lalu dan itu udah 4 tahun kan. Kalau mau dendam ngapain, kecuali kalau Ungkit-ungkit lagi masalah lama kalau iya dendam ya. gitu. Gal, ini kan udah melebar nih, udah banyak yang tahu dan konotasinya negatif. Lo menceritakan mantan lo, virus, soal apa ya, ikan asin. mengarah ke vital apa segala macam ikan asin itu, dan orang sudah pada menganggapnya seperti itu. Lo ada kekhawatiran nggak ketika nanti anak lo Paas, anak lo dengan virus mengetahui hal ini bahwa bapaknya kayak saya menghina lah kan dalam konteks tanda kutip. Ada kekhawatiran nggak ternyata Paas tahu dan menganggap bahwa lu melakukan penghinaan terhadap ibunya lah gitu. Justru kalau gue balik dulu harusnya dia berpikir waktu gue lagi mau mediasi, justru ibunya pernah berpikir nggak ada jejak digital waktu dia beda-bedain cantikan mana gue sama Kumala. Nah di situ aja kan udah ada tuh. Perasaan gue juga Nah berpikir perasaan dia nggak, terus Keluarga sampai gue juga keluarganya dia bilang itu sebenarnya tantenya Gali atau pacarnya Gali. ada konferensi pers tuh. Nah, konferensinya dan waktu itu tahun 2015 gitu. Masih ada kan di YouTube? Masih ada kan di YouTube, ya silahkan. Biar anak gue juga berpikir, oh gila ya, sampai keluarganya dia gitu, keluarga dari ibunya sampai menyudutkan gue seperti itu. Giliran gue bukan tutup ikan asin pada protes semua gitu. Itu aja sih kalau dari gue. Tadi Gali soal postingan kamu yang soal perawatan Ah. 30 juta satu kali itu 50. 50 dan ternyata cuma 40 juta 3 kali transaksi. Ya, enggak itu emang 50 juta, telepon aja ke kliniknya. Silahkan telepon, silahkan cek gitu kan. Kalau perlu minta resepnya gitu silahkan, nggak apa-apa kalau saya sih. Itu kan orang beropini, orang kan Memang udah beropini. ditelepon ke kliniknya. Udah ada postingan daftar Hah? Udah ada. Nah kalau kita sih bayarnya segitu. Gitu. Itu kan promosi booster gitu. Pada saat itu juga kan di di acara itu juga diperjelas harganya apa gitu. Biarin aja, jadi ya nggak masalah lah kalau bisa, daripada ngaku yang lain-lain nanti ternyata harganya nggak sesuai gitu loh. Karena apa, itu sih klinik yang aku udah sering ya gitu. Gal, nih jadi berunut nih dari kasus ikan asin itu, beberapa postingan-postingan lo jadi bulian. Ada rasa nggak sih, maksudnya jadi drop apa segala macam karena bulian-bulian netizen ini. Jadi setiap apapun yang lo lakukan akan menjadi pembicaraan yang negatif. Ada kekhawatiran seperti itu atau ketakutan lah, atau jadi drop lo sendiri? Kalau gue sih gini, kita sebagai public figure ya harus siap untuk dihujat, harus siap untuk dibully apapun yang terjadi. Contoh, misalnya gue lagi makan di Jogja, itu makan di Jogja kita lesehan kan, wajar dong kita lesehan. Tiba-tiba masuk akun gosip, si Gali sekarang sama Kumala jatuh miskin. Ya pasti jadi bulian lagi. Jadi apapun yang kita berikan, apapun yang kita lakukan pasti dibully, pasti diomongin gitu kan. Karena Kayak berlian asli yang dibilangin nah, kan bilang gila. KW. Jadi kalau menurut gue sih emang kita sebagai public figure pasti dibikin seperti itu. Dan kalau gue sih disebut drop apa enggak sih, gue enggak. Malah kita berterima kasih, akhirnya kita jadi tambah ngetop gitu aja. Terima kasih kepada teman-teman media kan, ya teman-teman media gitu semakin naik namanya gitu. Iya, karena kan capek ya, kita udah jelasin terus aja ya kan, nggak kelar-kelar ya. Tapi nyesel nggak sih udah nyebut ikan asin ini tuh jadi rame gitu, jadi semua pertanyaan segala macam. Nyesel Dari Bang nggak? Hotman sampai Nikita Mirzani juga komen. Oh enggak sih, kalau saya sih nggak menyesal gitu kan. Apa yang menyesal itu yang gua rasain kok, gitu aja sih. Justru mereka kan mengambil keuntungan Dari supaya artis gede bernambah. sampai orang standar juga pada ikut komen. Ini kan ada inisiatif nih kalau buat Tabayun. Ya kalau misalnya mau tabayun silakan hubungin saya kan, dia yang ya kalau mau tabayun ayo, ya udah gua tantang ya kapan
Kapan? Ayo gua tunggu. Ada Ya nomor tinggal, telepon di IG gue. kalau nggak mau nelpon ya tinggal ngomong aja statementnya tanggal berapa kan gitu. Tadi kita juga di Brownies kita ngomong. Kita ngomongin juga. Kita tunggu undangannya tanggal berapa. Silakan, lebih enak malah. Karena dulu kan juga waktu Gali nikah juga kan nggak ada komunikasi gitu. Karena gini ya, kalau gue ya itu kembali lagi opini ya. Kalau gue waktu sebelum gue menikah sama Gali, gue minta Gali untuk bicara dulu sama mantan suami gue, karena posisi gue masih menghargai mantan suami. Gue pun pernah berkonflik sama mantan suami. Pernah juga mantan suami gue nggak biayain anak itu sampai 3 tahun. Tapi kalau gue berpikir bukan duitnya, tapi biar gimana tuh bapak dari anak gue. Suatu saat laki gue bisa punya uang, pasti dia akan ingat anaknya. Dan alhamdulillah di 3 tahun setengah itu akhirnya mantan suami gue malu juga kan, dan bukan malu sih, akhirnya menemukan pekerjaan yang memang penghasilannya besar. Akhirnya sekarang malah nggak usah kita paksa-paksa masalah biaya itu. Semua orang tuh punya pikiran kok, apalagi yang namanya darah daging ya. Kita boleh bicara ketika dia ada dia nggak ngasih, itu keterlaluan, benar. Tapi ketika dia lagi nggak punya, terus kita harus nodong gitu, harus paksa, harus gali ngerampok, harus gali ngutang sama orang gitu loh, kan nggak mungkin gitu loh. Sama kayak gue karena aku berani ngomong gini karena aku merasakan rumah tangga aku yang sebelumnya juga seperti itu, dan akhirnya aku tetap menghargai dia gitu loh. Walaupun dia 3,5 tahun nggak ngasih aku nafkah, anakku juga gitu, anakku ya, buat anakku nafkah itu, tapi karena komunikasi aku lancar, aku ikut mendoakan dia, alhamdulillah ketika dia punya uang, wah itu luar biasa, malah dia salut sama aku. Makanya rumah tangga aku walaupun udah berpisah tetap masih damai, tetap masih komunikasi. Dan Gali pun sebelum menikah malah tadinya kita mau nikah bareng, karena kan mantan suamiku juga nggak jauh bedanya tanggal nikahnya sama kita, cuman beda 1 bulan waktu itu gitu loh. Dia kan juga akhirnya menikah lagi dengan janda, ya aku juga menikah lagi dengan Gali duda gitu. Nah, Mas Gali sendiri gimana? Ini kan kalau cerita dari Mbak Mala kan seperti itu hubungannya sama suami Ya. gitu, 3 bulan Gali. Tapi kalau Gali sendiri sampai detik ini gimana gitu? Kalau saya sih sebagai laki-laki saya berusaha untuk santun ya. Misalnya saya mau ketemu anak yang Pemala ataupun menjemput, ya kan, pasti saya telepon dulu, Mas saya mau ketemu ya, saya mau jemput anak. Oh iya, berarti kan dia merasa dihargai gitu. Nah, walaupun bisa ketika mereka menikah pun suami itu tidak ada komunikasi terhadap saya gitu. Saya bukannya mau dianggap itu saya nggak mau move on karena itu mantan saya, bukan. Kan di situ ada anak yang dibilang ini bukan anak, walaupun bukan anak kandung, tapi benar-benar seperti anak kandung. Itu kan anak gue, lo harusnya komunikasi dong, kayak gimana? Saling menghargai lah. Karena kan pernah kan dia bapak aslinya. Jadi sehebat-hebatnya bapak sambung ya tetap aja bapak aslinya lah yang punya hak gitu. Jadi harus tahu kode etik sih sebenarnya. Si Gali ngerasain yang seperti Bagus bilang nggak, kayak dikekang gitu? Oh enggak. Ngasih tetap menjalankan nafkah nggak sih, walaupun cuma maaf mungkin kalau bahasa orang yang biasa keluarga. Oh kalau saat ini sih udah 4 tahun memang enggak ya, gitu. Karena kan kita udah punya case sebelumnya. Malah kan Gali di fitnah-fitnah, ya kan dikata-katain. Kita udah menempuh jalan ke Komnas Anak juga. Sampai ke KPAI juga tidak diindahkan. Kita mencoba untuk langsung bertemu juga nggak datang pada saat itu, gitu kan. Malah ujung-ujungnya kan surat putusan dari pengacaranya kan pada saat itu seperti itu. Jadi kalau mau ketemu anak harus mengeluarkan biaya yang sudah dikeluarkan dari sebelum melahirkan sampai saat ini. Ya sebenarnya nggak ada masalah kalau Gali punya duit waktu itu. Orang Gali kreditannya aja waktu itu gue yang bayar semua kok pada saat dia masih rumah tangga, gitu aja. Karena kan mereka punya utang sebenarnya. Nah itu apakah aku harus angkat keluar gitu, atau aku harus ceritain nih tagihan lo nih waktu lo bersama sekian-sekian gue yang bayar, kan nggak mungkin. Walaupun waktu itu juga dia kredit mobil juga, leasingnya juga teleponnya ke Gali, karena kan teleponnya dari mantannya kan udah diganti. Iya, ganti teleponnya ke gue. Dendanya sampai 10 juta, itu sampai 2 bulan lebih nggak dibayar. Itu bulan April tahun 2017 sampai ya kalau nggak salah. Sampai dikejar-kejar. Tadi di PPA kata Bang Billy supaya masuk di undang-undang TV, gimana nanggepin itu Kak? Maksudnya di undang-undang TV gitu? Kakak biar supaya mungkin kalau supaya masuk di undang-undang TV kita harusnya dari KPI aja. Harus dari minggu lalu kali, gua udah begitu keluar statement di vlog, Ini ya kan kan? di vlog mah bebas. Kalau kita bicara begitu di media, TV ya pasti langsung KPI. Kalau ini mah di vlog, ya itu mah dia nggak ngerti, ya biarin aja lah.
sekali lagi satu lagi. Tapi itu nyindir Bang Hotman nggak sih? Secara kan dia mantan kuasa hukumnya Virus dulu. Gitu. Nyindirnya gimana? Nyindir yang postingan itu yang pertama. Kan aku bilang, Bang Hotman itu udah posting 7 kali. Masalah Mokondo, masalah sepatu, masalah ini itulah, masalah yang ikan asin bla 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 itu udah banyak. Nah Bang Hotman tadi gue tanya kan aku nggak nyebutin nama Gali, nggak nyebutin nama kau. Ya sudah, jadi kalau ada pertanyaan Bang Hotman merasa ataupun gue kan nggak nyebutin nama. Gue pengacara, teman gue banyak, kecuali kalau gue cuma anak SMA, gue bicara pengacara, boleh dia baper ya kan, boleh orang berpikir lah, teman gue pengacara banyak kok. Mau lihat grup gue, teman gue pengacara semua, hebat-hebat semua juga gitu, jadi nggak bisa juga untuk, tadi gue juga udah ngomong belak-belakan, nah, abang juga jangan baper lah, gue bilang, jangan lebar kemana-mana kan, kirim ke sini. Jadi sama-sama, kan kata dia ya kita kan sama-sama orang hukum. Oke. Mantap. Bang Ali, sedikit dong. Kalau misalnya sama Virus aromanya ikan asin, kalau Mbak Barbie seperti apa? Oh, pendian. Gitu ya, thank you. Oke, makasih. Sorry banget nunggu, gua dicegat di dalam. Iya.